Allah haqqa syukri wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wallahu bi kulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas barokah, rahmat, hidayah yang diturunkan kepada kita sampai hari ini kita masih bisa hidup dengan layak di dunia dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tugas yang paling utama adalah beribadah kepada-Nya. Mudah-mudahan Allah terus memampukan kita untuk terus mengemban amanah yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala tarbiyah beliau, atas segala hal-hal yang diajarkan kita dalam segala aspek kehidupannya, aspek kehidupan dalam rumah tangga, aspek kehidupan dalam bermasyarakat, aspek kehidupan dalam membangun sebuah negara, aspek kehidupan dalam bermuamalah dengan siapa saja, semua lengkap diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal kita sebagai pengikutnya memantapkan diri untuk terus sesuai dan cocok sebagai pengikut beliau yang mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Para pejuang dirahmati oleh Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjalanan dakwah yang kita lakukan sudah amat sangat panjang. Tentu sebagai sebuah perjalanan, dalam perjalanan itu akan banyak kita temukan batu-batu, akan banyak kita temukan jalan-jalan yang berlobang, akan kita temukan juga banyak jalan-jalan yang tidak layak dilalui, atau bahkan kadang-kadang kita menemukan jalan-jalan yang mulus untuk kita lalui. Begitu juga sebuah perjalanan dakwah. Begitu juga sebagai kita seorang pejuang akan melewati ragam keadaan demikian. Kadang hati kita naik, kadang keimanan kita lagi naik, kadang keimanan kita lagi turun, kadang keimanan kita lagi goyah, kadang keimanan kita juga membutuhkan ujian, butuh tantangan. Satu tugas kita, jangan pernah keluar dari jalur. Sebagaimana mobil yang kita tumpangi, kalau jalan ke suatu tempat, apapun perlintasan yang kita lalui, jangan pernah keluar dari jalur itu. Karena kita tidak akan pernah sampai. Ketika ada batu menghadang kita, diam lalu kita balik. Ketika ada jalan berlobang, terus kita tidak mau melanjutkan karena lobang itu, maka kita tidak akan pernah sampai dengan tujuan. Begitu juga sebuah perjuangan. Begitu kita temukan sebuah ujian, terus kita berhenti, selesai. Begitu kita temukan lagi kesulitan-kesulitan yang lain, kita berjuang dan tidak melanjutkan lagi, selesai di sini. Maka tema malam hari ini kita akan mencoba mengangkat tema tentang kesabaran. Berjuang itu kudu sabar. Memang tema-tema sabar adalah tema-tema klasik, tema-tema yang sering dibahas, tema-tema yang sering diungkap. Harus sabar, harus sabar. Tapi kadang-kadang itu hanya sebagai hiasan bibir. Maka perlu kita ulang-ulang agar kesabaran ini sebagaimana kesabaran yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesabaran itu juga, dan kesabaran yang dimaksudkan oleh Allah membuat para malaikat mendoakan kita. Maka coba kita buka surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 24. Coba dibaca Qurannya. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Para malaikat mengucapkan salam sejahtera bagi kalian karena kesabaran yang telah kalian lakukan di dunia, dan sungguh bagi kalian balasan yang baik di akhirat. Lihat, indah sekali. Kesabaran inilah yang kita inginkan. Kesabaran yang dipuji oleh para malaikat, kesabaran yang didoakan oleh para malaikat, kesabaran yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum. Para malaikat mengucapkan salam sejahtera bagi kalian
Ya, akibat kalian bersabar di dunia. Fanima uqbad dar, dan sungguh bagi kalian balasan yang baik di akhirat. Karena tidak ada balasan yang paling indah dari sebuah kesabaran selain balasan surga. Lalu kesabaran apa yang dimaksud? Tentu kesabaran kita di dalam Islam, menapaki Islam, memperjuangkan Islam, menjaga Islam, menjaga wibawa Islam, menguatkan Islam, dan menjadikan hidup kita penuh dengan keislaman. Sabar, ya kan? Maka jangan pernah goyah antum, ya kan? Jangan pernah goyah dengan kesabaran yang antum lakukan. Jangan pernah kita goyah dengan keimanan yang kita sudah sepakati. Maka kalau kita berbicara tentang sebuah perjuangan, maka perjuangan harus kita lazimi, bahwa perjuangan itu harus sampai akhir, ya kan? Maka pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada kita, hisablah diri kalian. Hisablah diri kalian dahulu sebelum nanti kalian menghadapi yaumul hisab. Artinya apa? Muhasabah diri kita, lihat diri kita, introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Islam? Apakah kita tetap sebagai pejuang, atau justru orang yang menghalangi perjuangan, atau orang yang memutus perjuangan, atau bahkan orang yang merusak perjuangan? Hisab diri kita, ya. Karena kalau kita ibaratkan tadi, ya kan, perjuangan itu panjang, saudaraku. Perjuangan itu penuh dengan onak dan duri. Perjuangan itu akan penuh dengan tantangan-tantangan. Perjuangan itu akan penuh dengan ragam ujian-ujian. Tapi jadikan ayat ini sebagai motivasi kita. Salamun alaikum, kata para malaikat. Kepada siapa malaikat menyatakan salam? Kepada orang yang sabar. Apapun ujian yang menimpa dia, dia sabar. Sabar yang maksud adalah apapun ujian yang menimpa dia, seberat apapun ujian yang menimpa dia, dia tidak pernah keluar dari jalur keimanannya, nggak pernah keluar dari jalur perjuangannya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin mengingatkan kita tentang perlunya kita untuk menundukkan nafsu kita. Karena apa? Karena nafsu yang tidak bisa kita kendalikan dalam diri kita, itulah yang merusak kecintaan kita kepada Allah, ya. Karena semuanya itu harus didasari dengan rasa cinta kepada Allah. Bayangkan seorang kekasih yang mencintai kekasihnya, seorang suami yang mencintai istrinya, seorang bapak yang mencintai anaknya, seorang ibu yang mencintai anaknya, pasti akan rela berkorban untuk mencarikan apapun yang dibutuhkan oleh orang yang mencintainya, ya. Seorang bapak yang mencintai anaknya, misalnya ketika anaknya ingin membutuhkan sesuatu barang, dia rela tidak makan, dia rela mengurangi makannya sekedar untuk bisa menabung membelikan anaknya barang yang dia inginkan. Begitu juga kecintaan seorang suami kepada istrinya. Ketika istrinya ngidam pun, di tengah malam gelap gulita, minta mangga padahal belum musim mangga, apa yang dilakukan oleh suami yang mencintai istrinya? Dia rela keluar, walaupun kadang dia bersungut-sungut, walaupun kadang dia ngomel, tapi pasti seorang suami yang mencintai istrinya pergi untuk mencarikan apa yang dimau oleh istrinya. Bayangkan saudaraku, kalau kita cinta kepada Allah, tentu kita tidak akan pernah melalaikan apapun yang diminta Allah kepada kita. Bahkan apalagi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita, siapa yang menolong Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Luar biasa, ya. Kita belum kerja aja Allah kasih tahu kita. Beda dengan kita di kehidupan dunia kita. Ketika tadi seorang istri melihat perjuangan suaminya, mencarikan dia mangga muda yang belum tentu di situ musimnya, sudah dapat pun kadang dia hanya makan sedikit. Tapi lihat balasan yang diberikan oleh istri ketika suaminya melakukan iddah. Dia layani suaminya, dia cintai suaminya. Setelah itu, bayangkan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan maha rahmannya, maha rahimnya. Belum kita kerja Allah sudah kasih tahu kita balasannya. Kalau kamu cinta sama saya, kata Allah, kalau kamu menolong saya, intan surullah yansur Masya Allah. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang membuat kita lalai dari perjuangan ini, saudaraku? Apa yang membuat kita lalai dari dakwah ini? Jawabannya tidak lain karena nafsu kita. Yang membuat seorang itu lari dari perjuangannya karena nafsu dia. Nafsu yang tidak bisa dia tundukkan, nafsu yang tidak bisa dia kendalikan, nafsu yang tidak bisa dia tahan. Itu dia. Maka dalam tulisan yang sama, dalam kitab yang sama, Ibnu Qayyim menuliskan, maka yang perlu dilakukan adalah kendalikan hawa nafsu yang pertama. Yang kedua, hadapi orang-orang yang senantiasa menjauhkan kita dari perjuangan karena nafsunya. Yang ketiga, jangan ikut-ikutan orang-orang yang memiliki nafsu yang jauh kecenderungannya dari perjuangan. Penting itu. Jadi problemnya sekarang kadang kita hanya berpikir, oh kita kendalikan hawa nafsu kita, berhasil. Tapi kita lupa kita mengikuti hawa nafsu orang-orang yang jauh dari perjuangan. Itu masalahnya. Maka diingatkan dalam Al-Quran, pandai-pandailah mencari kawan, pandai-pandailah mencari sahabat, pandai-pandailah mencari teman setia. Jangan sampai teman-teman setia kita justru menjauhkan kita dari keimanan kita. Jangan sampai kawan kita menjauhkan kita dari syariat Allah. Jangan sampai. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Quran surat Ar-Ra'd yang ini fadilahnya sangat luar biasa. Assalamun alaikum bima sabartum. Malaikat langsung menyampaikan, ngucapin sama kita. Bayangkan ya. Bayangkan ya. Karena buah dari kesabaran memperjuangkan Islam, mempertahankan keimanan adalah surga. Ini dia kesabaran itu. Ini dia kesabaran itu. Maka ketika kita mendapatkan satu kelengahan, satu godaan untuk menjauhi perjuangan, untuk menjauhi dakwah, maka perlu kita hisab diri kita sebelum menerima hisab yang sebenarnya. Itu pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya kan? Hasibu anfusakum, ya. Hisablah diri kalian, ya kan? Muhasabalah diri kalian. Jangan sampai justru kita yang menjadi perintang-perintang dakwah. Jangan sampai justru kita yang membuat dakwah ini mandek. Jangan sampai kita yang membuat dakwahnya tidak bisa tersebar. Jangan-jangan kita yang membuat dakwah ini tidak bisa dilakukan terus-menerus. Balik dia sekarang. Ketika antum mendapatkan itu dalam diri antum semuanya, balik semua itu sekarang. Saya harus sebagai pelopor dakwah. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya dakwah ini bisa tersebar. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya dakwah ini juga bisa berjalan. Mudah-mudahan dengan kontribusi saya membuat dakwah, perjuangan, jihad menjadi sesuai dan berkembang. Itu dia. Berbicara kesabaran, contohnya sangat banyak, saudara. Sering kita sebut berulang-ulang bagaimana Bilal bin Rabah dengan kesabarannya dia mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat kesabarannya dia diangkat derajatnya. Bagaimana kesabaran Ammar bin Yasir, bagaimana kesabaran Asiyah istri Fir'aun, bagaimana kesabaran sahabiah-sahabiah yang lain. Maka yang perlu kita lakukan hari ini agar disalami oleh para malaikat sebagaimana para sahabat disalami oleh para malaikat, apa yang kita harus lakukan? Samakan frekuensi kita dengan para sahabat. Samakan frekuensi kita. Anda tahu frekuensi kalau sebuah hati misalnya gini, ketika frekuensinya sama,
maka dia bisa tersambung dengan suara yang jernih atau frekuensi radio saya. Kalau pas dapat sinyalnya itu, pas dapat channelnya itu, maka suaranya akan jernih. Coba geser dia sedikit aja, geser dia. Apa yang terjadi? Gemerisik, nggak jelas suaranya. Geser dia lebih jauh lagi. Apa yang terjadi? Tambah nggak kedengaran. Geser dia lagi, tambah nggak kedengaran. Begitulah perjuangan. Ketika kita melenceng sedikit saja, maka yang terjadi adalah kegundahan hati. Ingat, serigala hanya menerkam domba-domba yang sendirian. Maka setan akan menerkam siapa yang sendirian. Inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya setan itu beserta orangnya sendirian. Nah, ketika kita sudah melenceng dari perjuangan, keluar dari gelombang perjuangan, maka tentu hati kita akan semakin jauh, bahkan tidak tersentuh lagi, keras dia. Begitu juga ketika kita ingin meneladani para sahabat, meneladani Rasulullah SAW, tapi kita nggak samakan gelombang kita dengan mereka, dengan beliau. Jauh kita. Kita belum menerima ujian sebagaimana ujiannya Bilal. Kita belum menerima ujian sebagaimana ujiannya Ammar bin Yasir. Kita belum menerima ujian sebagaimana para mujahid yang hari ini. Mereka rela kehilangan kakinya, rela kehilangan tangannya, rela kehilangan kebahagiaan rumah tangganya, rela kehilangan semuanya demi memperjuangkan Islam. Kita sudah berkorban apa? Perlu kita menyamakan frekuensi saudara-saudara. Perlu menyamakan visi, perlu menyamakan tujuan, perlu menyamakan pedoman. Perlu. Lihat para sahabat-sahabat itu. Mereka tidak pernah mengeluh, mereka nggak pernah protes. Karena apa? Mereka sadar, ya kan? Mereka sadar, sangat sadar, dan bahkan sangat sadar bahwa ujian yang diterima oleh mereka tidak lebih berat dibandingkan ujian yang diterima oleh Rasul. Harusnya kita juga begitu, ya kan? Para pemimpin kita, ulama-ulama kita yang kita ngaji dari mereka, ujian mereka lebih berat dibandingkan kita. Orang-orang yang di depan-depan kita itu lebih berat ujiannya dibandingkan kita. Itu selalu frekuensi para sahabat seperti itu, saudara. Maka sekarang ingin nggak kita mendapatkan selamat dari para malaikat? Atau dalam bahasa Quran, rajulun sodaku, seorang laki-laki yang siddiq. Siapa laki yang siddiq itu? Ya kan? Siapa yang laki yang siddiq yang disampaikan dalam Al-Quran itu? Rajulun sodaku, siapa ya? Orang yang jujur keimanannya, ya. Orang yang jujur keimanannya. Abu Bakar As-Siddiq hanya julukan dia. Siapa nama asli Abu Bakar? Abu Quhafah. Kenapa kok disebut Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar itu artinya, Bakrun itu artinya segera. Ya, pagi-pagi benar kalau dalam bahasa Arab. As-Siddiq orang yang selalu membenarkan. Maka dijuluki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Karena siapa? Karena dia yang pertama kali mengucapkan syahadat, maka disebut Abu Bakar. Kenapa Siddiq? Karena dia nggak pernah meragukan sallallahu alaihi wasallam, selalu mengatakan kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngomong begitu benar, bahkan lebih daripada itu. Nah, jadi yang benar itu yang dimaksud, yang benar keimanannya, orang yang mati dalam kondisi Islam, ya kan? Itu dia. Nah, kita berkesempatan seperti itu. Maka dengar nasihat para khotib setiap Jumat, bahkan tidak hanya hari Jumat, setiap khotib selalu ngomong apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kesabaran. Jadi butuh kesabaran. Memegang Islam ini butuh kesabaran, saudaraku. Apalagi memperjuangkan Islam, megang Islam saja butuh kesabaran. Lihat hari-hari ini di Indonesia saat ini. Ya,
megang Islam aja susah. Dijuluki kita macam-macam, ada julukan yang luar biasa hari ini. Terorisme, radikalisme itu dimunculkan oleh orang-orang yang good looking gitu. Apa arti good looking itu? Yang penampilannya bagus, ya, orang yang ganteng, ya, orang yang bersih mukanya karena air wudhu, orang yang rajin membaca Al-Quran, itu yang dimaksud good looking. Ya. Hikmahnya apa? Jadi orang-orang yang berbuat jahat itu kita sebut saja bad looking, gitu ya. Pandangan buruk, ya kan? Jadi seperti itu, masya Allah, ya. Masya Allah, ya. Apalagi kita memperjuangkan Islam, tambah julukannya, ya kan? Tambah. Apalagi tingkatannya kita siap mati untuk Islam, tambah lagi ujiannya itu. Ya kan? Apalagi kita siap menjadi pemimpin Islam, tambah lagi ujiannya. Jadi begitu saudara. Jadi mulai sekarang ketika kita belum menancapkan pikiran kita agar disalami oleh malaikat, maka sekarang ayat ini mengajarkan kepada kita. Salamun alaikum bima sabartum. Masya Allah. Kalau kita sabar dalam Islam, sabar dalam memperjuangkan Islam, sabar dalam membela Islam, sabar dalam menjaga Islam, izzah Islam wal muslimin, malaikat pun mengucapkan selamat kepada kita. Karena ujungnya adalah surga. Dan ingat, hal yang bisa membuat kita jauh daripada itu adalah nafsu kita. Maka kendalikan nafsu itu. Jangan sampai nafsu kita membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana sholat kita, ya kan. Apakah sholat kita itu, ya kan, hanya sekedar menjalani rutinitas? Apakah sholat kita itu hanya sekedar menjalankan ibadah? Apakah sholat kita itu hanya sekedar ikut-ikutan? Atau apakah sholat kita itu adalah bentuk perwujudan cinta kita kepada Allah? Nah, itu tingkatannya. Apakah ketika kita rukuk, ketika kita sujud, itu bentuk penghambaan kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah? Atau hanya sekedar ikut-ikutan aja? Hanya kita yang tahu. Ya kan? Hanya kita yang tahu. Ya, maka berjuang kudu sabar. Berjuang itu harus sabar. Berjuang itu penting bersabar. Kenapa kalau disebut penting untuk bersabar? Tadi kita sampaikan. Karena dengan kesabaran yang kita tunjukkan, maka ujian pasti akan menerpa kita. Ingat, dalam ayat yang lain Allah katakan, kita ini diciptakan berbeda-beda. Ya? Kita diciptakan bersuku-suku. Kita diciptakan berbangsa-bangsa, bahkan kita diciptakan berbeda warna kulit, kita diciptakan berbeda bahasa, kita diciptakan berbeda kemauan, kita diciptakan berbeda sidik jari, ya kan? Dalam ayat yang tadi dikatakan dita'arufu, untuk saling memahami. Nah, pemahaman yang dimaksud adalah Islam, standarnya Islam. Boleh kita berbeda warna kulit, tapi kita sama-sama Islam. Kita sama-sama pejuang, kita sama-sama berjuang, kan gitu. Boleh kita berbeda sudut pandang, yang penting sudut pandang kita tentang perjuangan, tentang Islam sama. Itu yang dimaksudkan, saling paham, saling paham, saling paham. Nah, kepahaman itu dikuatkan dengan kesabaran. Karena perjuangan, karena dakwah itu lebih panjang umurnya dibandingkan usia kita. Itu dia. Maka saya ingatkan dalam satu ayat ini, ya kan? Satu ayat ini bila perlu antum hafalkan, bila perlu antum tadabburi, bila perlu antum masukkan dalam hati antum. Itu dia. Ya. Menghafal penting. Lebih penting juga mentadaburinya. Lebih penting dari semua itu mengamalkannya. Jadi semuanya penting. Ini saja mungkin
Yang kita sampaikan malam hari ini tentang kesabaran. Sebenarnya banyak yang kita sampaikan tentang kesabaran, apalagi kisah-kisah tentang kesabaran banyak sekali, ya kan? Maka tugas antum mencari tahu tentang itu semua, ya kan? Kenapa para sahabat walaupun dia saksikan istrinya digoreng, walaupun anaknya dibunuh, seorang ibu melihat anak-anaknya syahid di medan pertempuran, tidak pernah memprotes Rasulullah. Akan berkata, andainya aku masih punya anak lagi, akan aku suruh menyertai baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabiah, ya kan, yang sudah kena dadanya oleh tombak, Ummu Imarah, ya kan? Kena tombak. Ketika dia ingin diselamatkan, ketika Rasulullah melihat itu, disuruh anaknya untuk membantu ibunya, malah diusir sama ibunya. Jangan saya yang kamu bantu, Rasulullah kau bantu. Bisa nggak kita sampai derajat itu, ya kan? Kesabaran yang sangat luar biasa, ya. Jangan sampai kebalikannya, justru kita menjadi penyebab rusaknya, gagalnya, tercemarnya dakwah. Jangan sampai. Maka saya tutup dengan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tadi, hisablah diri kalian sebelum nanti kalian menemui penghisaban yang hakiki. Karena dengan itu, dengan kita menghisab diri kita akan memperingan hisab kita nanti di yaumil qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.